Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang kelompok elit pengkhianat negara yang mempunyai kekuatan besar dengan pasukan militer yang terlatih. Namun sebuah kesalahan besar karena telah menganggap remeh pasukan tim kecil yang telah mereka hianati. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung ke alur ceritanya. Film berfokus pada sebuah satelit yang hancur secara disengaja oleh sekelompok elit pengkhianat negara. Mereka meretas dan mengendalikan seluruh satelit untuk menghancurkan wilayah yang mereka inginkan. Terlihat di salah satu restoran ada seorang pria bernama Gibbons yang merupakan pimpinan dari tim khusus yang dijuluki Triple X. Dia sedang bersantai bersama rekannya yang bernama Neymar. Why Triple X? Não sou herói, sou jogador de futebol. You're exactly the kind of hero. Para petinggi pasukan khusus negara mengadakan rapat dadakan akibat terjadinya ledakan dari sebuah satelit yang membuat Gibbons dan rekannya meninggal. Pimpinan rapat yang bernama Jane menjelaskan tentang sebuah perangkat yang bernama kotak Pandora yang mampu mengendalikan dan menjatuhkan satelit. Pandora's box. Place prevent some punk with a laptop. One of you is behind this. Para petinggi negara yang sedang rapat tidak menyadari akan adanya bahaya dari penyusup yang akan mencuri perangkat tersebut. Tim kecil yang terdiri dari 4 orang, namun mereka sangat terlatih dan mampu melakukan misi yang mustahil. Dan mereka pun beraksi. Mereka berempat berhasil mendapatkan kotak Pandora. Jen dan petinggi lainnya terkejut dengan apa yang telah terjadi, karena mereka telah mengalahkan agen-agen terbaik dengan sangat mudahnya. Saat itu juga Jen memutuskan untuk mencari orang yang hebatnya sama seperti mereka. Just in time, boss. We need someone. Someone like that? Di tempat lain di wilayah pedesaan Dominic, ada seorang pria yang bernama Sander, sedang mencuri sesuatu di atas tower. Dia suka melakukan hal ekstrim di luar kemampuan orang biasa. Yang diambil ternyata sebuah alat untuk menyambungkan televisi agar masyarakat bisa menonton permainan sepak bola. Yang sontak saja semua orang menyambutnya dengan gembira dan berterima kasih kepada Sander. Hal yang mungkin dianggap sepele namun sangat bermanfaat bagi mereka. Suatu hari, Sander sedang duduk santai di taman, lalu muncul pria tua dan bergabung bersamanya. Tidak lama kemudian orang itu pun pergi dengan meninggalkan sebuah tas besar. Dengan perlahan, Sander membukanya dan ternyata... Here we go again. Don't move, asshole! 3 seconds to comply. You're not good at this. Sander yang mengetahui bahwa semua itu hanyalah prank, lalu memanggil pimpinannya untuk keluar. Dia ternyata adalah Jen yang akan meminta bantuan Sander untuk menghadapi tim elit yang mencuri kotak Pandora. Sander sempat menolaknya, namun Jen menegaskan lagi bahwa mereka bukan orang sembarangan yang mempunyai kemampuan luar biasa, dan hanya Sanderlah yang mampu menghadapi mereka. I've never seen anything like it. 70 feet across, 90. It's time to be a patriot. Patriotism is dead. I'm Triple X. Kemudian Sander meminta bantuan teman lamanya di London. Mereka kelompok wanita yang mampu meretas keberadaan seseorang meski sembunyi di tempat paling aman sekalipun. Dan akhirnya Sander mendapatkan lokasinya. Para pencuri itu sedang berada di Filipina. Thank you. They're hanging out in the Philippines. Jen dengan segera mempersiapkan tim pasukan khusus militernya untuk menemani Sander ke Filipina. Berangkatlah mereka dengan pesawat khusus menuju lokasi. Jen pun mengenalkan pasukannya kepada Sander, namun tanpa diduga Sander melakukan hal yang membuat Jen terkejut. Captain Paul Donovan. Any of you have ever pulled a free Carvin R4? Where'd you find this guy? Let's watch my back.
Sander menganggapnya mereka hanya seorang badut. Dia tidak ingin misinya ditemani oleh militer atau siapapun kecuali orang-orang pilihan Sander sendiri. Orang yang akan dia rekrut terdiri dari 3 orang. Yang pertama seorang wanita bernama Adele dengan keahlian penembak jitu dan bela diri. Yang kedua seorang pria bernama Tenson. Dan yang ketiga anak muda bernama Nick. Good, the bad, the extreme. Work with. Jen kemudian menjelaskan tentang lawan yang akan dihadapi dan hanya satu tujuan, yaitu mendapatkan kotaknya. Kemudian mereka diberikan perlengkapan dan peralatan yang canggih. Seorang wanita ahli komputer yang bernama Becky menjelaskan semuanya kepada mereka. Very kidding when I said that there's enough force in these bags. If you didn't. Tibalah mereka di Filipina, di sebuah pulau terpencil di mana tim pencuri kotak bersembunyi. Tidak sembarang orang bisa memasuki tempat tersebut. Sander langsung menemui orang yang memegang pulau itu untuk meminta izin bersembunyi dengan memberikan imbalan yang besar. Perfect place to disappear for a few days. Down the block. Happens all the time. And a half. Alright, man. Mereka akhirnya berhasil masuk. Semua tim ditugaskan masing-masing. Tidak lama kemudian muncullah pimpinan orang yang dicari yang bernama Xiang, orang paling tangguh dalam timnya. Dia telah mencurigai kedatangan Sander, lalu menugaskan rekannya yang bernama Talon untuk mengawasinya. Well, what do you know? Let me fix it. Sander mengikuti Xiang yang terlihat menuju keluar. Namun tiba-tiba ada salah satu rekannya lagi yang bernama Serena menghadang Sander. You're looking for someone. Tidak lama kemudian Xiang pun muncul. Lalu mereka bertiga duduk bersama sambil menikmati suasana. Tiba-tiba saja Xiang mengeluarkan kotak Pandoranya, lalu memainkan permainan yang paling ekstrim. Two grenades. Pada saat mereka sedang asik bermain dan berbincang-bincang, ada yang mengejutkan. Ternyata Xiang adalah anggota Triple X juga di bawah pimpinan Gibbons. Xiang juga menjelaskan alasan mencuri kotaknya karena untuk menyelamatkan banyak orang. Jika dipegang oleh orang yang salah maka akan membahayakan semuanya. Dan tiba-tiba muncul pasukan militer. Dengan terpaksa kedua tim bergabung untuk melawan mereka. To move, first person to die. If you take this from me. Pertempuran berlangsung hingga pagi. Sander pun fokus pada kotaknya yang dipegang oleh Xiang. Sander terus mengejarnya sebelum mendapatkan kotaknya dengan risiko apapun. Akhirnya Sander berhasil mendapatkan kotaknya. Serena pun sudah menunggu untuk merebutnya kembali. Namun tanpa diduga, kotak itu malah dihancurkan oleh Serena karena dirasa itu lebih baik. Tidak lama kemudian muncul Adele dan yang lainnya mengabarkan bahwa satelit telah jatuh lagi menghantam daratan. Sander pun mengajak Serena untuk bergabung bersama timnya. You in? Us working as a team. Hao kecewa karena Serena telah berkhianat bergabung dengan Sander. Namun Xiang menegaskan harus berfokus pada tujuan utamanya, yaitu menyelamatkan dunia dari kejahatan orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka pun akan segera bertindak untuk menemukan kotaknya. Yeah. Today, or we watch the world burn tomorrow. Seseorang mengancam akan menjatuhkan lebih banyak lagi satelit menghantam bumi jika tuntutannya tidak dipenuhi. Dia menuntut untuk menonaktifkan dan melepaskan seluruh program mata-mata dunia dalam waktu 24 jam. Serena menduga orang di balik semua ini adalah seorang perwira tinggi intelijen. Tidak berselang lama, Becky pun muncul menginfokan bahwa kotak itu hanya bisa mengendalikan satu satelit saja, yang berarti kotak itu palsu, sedangkan yang asli masih dipegang oleh mereka. Sander dan tim pun mulai menyelidikinya. But how often do these 7 men... One more. Stop. Roll it back. All we need to do is track down the main six. Setelah ditemukan titik lokasi yang tepat, mereka pun bergegas untuk mempersiapkan diri dengan menempati markas sementara di lokasi tersebut. Tidak lama kemudian, Becky berhasil melacak keberadaan kotak Pandora. Becky menyarankan agar segera menuju ke lokasi karena adanya aktivitas dari kotak tersebut. Gotta get there fast.
Mereka mendadak berhenti karena jalanan macet total, dan tanpa diduga ternyata Xiang dan timnya pun menuju ke lokasi yang sama. Mereka pun berlomba untuk mendapatkan kotaknya. Tujuan Xiang untuk menghancurkan kotak Pandora agar tidak ada lagi kerusakan, sedangkan tujuan Xander menjalani tugas dari Jen untuk mengamankan kotaknya. Have fun. Building a ramp. Sampailah mereka berdua di lokasi, namun dihadang oleh petugas. Dengan terpaksa harus kerjasama menghadapinya. Akhirnya tibalah dan bertemu dengan orang yang membuat kekacauan tersebut. Seorang oknum perwira tinggi yang mengkhianati negaranya sendiri demi kekuasaan dan keserakahan. Sementara Adele sudah siap dalam posisinya. Going to stop downing satellite. X, keep Chetty Cathy talking. Right there. Nice shot. Setelah berhasil mendapatkan kotaknya, tiba-tiba muncul Jen bersama pasukannya. Kotak Pandora pun diambil oleh Jen, sedangkan Xiang ditangkap. Xander mencoba membujuk Jen untuk tidak menangkap Xiang, namun Jen malah akan menjadikan Xiang sebagai kambing hitamnya. Better a living terrorist. I want wheels up in 20. Xander segera mengabarkan ke tim bahwa kotak sudah ditemukan dan dibawa oleh Jen, sedangkan Xiang ditangkap oleh mereka. Xander berencana akan membebaskan Xiang karena X saling menjaga satu sama lainnya. Namun tidak berselang lama, tiba-tiba sekelompok orang dengan peralatan lengkap mendatangi mereka, dan akhirnya kedua tim pun bersatu. It's showtime. I guess we're on the same It's happening, isn't it? They're gonna say, Line me up. isn't it? If this what happens when shit gets real. Tanpa diduga sama sekali, tiba-tiba Jen melakukan kesalahan besar yang membuat Xander marah karena telah mengkhianatinya. Jen mengatakan jika program Triple X resmi ditutup dan semua agennya aktif harus dimusnahkan dan dianggap musuh negara. Good idea to point a gun at me. You and your entire team. Just another tyrant. Xiang terkejut ternyata Xander belum mati. Dia memakai baju anti peluru yang dipasang oleh Becky. Tibalah saatnya mereka berdua beraksi. Sekuat apapun musuhnya, tak ada yang sulit bagi mereka berdua dengan masing-masing kemampuan yang luar biasa. Di sela berlangsungnya pertempuran, Xander menghubungi Serena menginfokan bahwa Jen menjatuhkan satu satelit tepat di lokasi Serena dan timnya berada. Lalu Becky akan mencoba menggagalkan dan meretasnya. Kemudian mereka pun melanjutkan lagi pertempurannya. Musuh semakin banyak berdatangan, sedangkan tim X semua sudah kehabisan amunisi. Mereka terus menggempurnya hingga tim menjadi sangat tersudutkan. Dengan situasi yang tidak mungkin selamat, tiba-tiba muncul Triple X senior yang bernama Stun menolong mereka. Dan dengan mudahnya, Stun meratakan mereka semua. What's up? Thanks for the assist. Triple X since 2005. X takes care of its own. Pilotnya tanpa sengaja tertembak yang membuat pesawat jadi oleng. Namun mereka tetap melanjutkan pertempurannya. Sementara Jen masih fokus pada kotak Pandoranya untuk meluncurkan satelit di lokasi tim X berada. It's gonna take 2 flushes. Xander yang berhasil melumpuhkan mereka semua. Dia mencoba menjalankan pesawatnya yang sudah hampir menabrak daratan. Sementara Xiang yang masih bertempur kehabisan peluru dan tertembaklah oleh Jen. This is the last great adventure. Should have sent a postcard. Serena mengabarkan kepada Xander bahwa dia tidak berhasil menggagalkan satelitnya yang akan menghancurkan lokasi di mana tim X berada. Tidak ada jalan lain, akhirnya Xander memutuskan untuk melakukan hal yang ekstrim. Dia akan menabrakkan pesawatnya ke satelit tersebut. I live for this shit.
Misi akhirnya selesai dan Sander pun selamat. Begitu juga dengan timnya yang kini sudah bersatu. Mereka senang melihat Sander berhasil menyelamatkan banyak orang dengan aksinya yang gila yang didokumentasikan oleh Nick. Right here, bro. X takes care of its own. Mereka semua menghadiri acara pemakaman Gibbons. Ada yang senyum-senyum dan ada juga yang sedih. Sander yang sedang berada sendirian di atas tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran Gibbons yang ternyata masih hidup. Bukan pimpinan Triple X jika bisa mati dengan mudah. Gibbons bukan orang sembarangan yang mudah ditebak oleh siapapun. Dia seperti hantu yang tidak bisa ditangkap. Gibbons seperti biasa ditemani oleh rekannya yang bernama Neymar. Dan kisah film pun selesai. Get the girl. I'll see you later, X.